Ditahan-tahan lagi jadi nggak usah kita tunggu lama-lama lagi, bakal langsung masuk game yang pertama. Ini dia Sunhawk. Oke, ini dia game pertama kita. Map pembuka pesawat penerbangan perdana. Betul. Di 2023 PMPL ID Spring kali ini. Pesawat dari arah KO menuju ke arah Camp Alpha. Kita bakal lihat apakah tim-tim akan bertempur memperebutkan kota-kota mereka di awal musim kali ini, Pasta. Kita bakal lihat yang bakal barbar yang mana duluan nih, karena gue mendengar rumor juga masih ada yang rebutan drop zone flow. Itu menjadi sebuah rasa penasaran gue juga, mengingat perebutan ini adalah tim yang diawali dengan huruf P. Persija EVOS dan juga tim Pikmi untuk memperebutkan bootcampnya. Masih belum kelar persengketaan bootcamp di antara kedua tim ini. Kita bakal lihat apakah masih lanjut atau tidak dari kedua tim yang berawalan huruf P. Nampaknya dari Pikmi mereka masih kekeh turun dan bakal bertemu. Ini dia newcomer lawan Legend. Yes, ini dia Legend dan juga pendatang baru. Siapa yang bakal memenangkan fight yang ada di bootcamp kali ini, karena semuanya mengamankan bagian tengah. Sebuah sprint sudah mulai diberikan dan ada cicilan damage yang diberikan ke seorang Vexi. Vexi masih bisa selamat dan bertahan dengan vektornya, tapi bakal dicari oleh dua pemain dari Persija EVOS. Iya, kita bakal lihat masih sengit juga. Tampaknya semuanya turun di area yang sama. Tapi kita bakal lihat apakah akan pendatang yang datang juga. Karena dari sebelah pegunungan, Morph juga mendekat ke arah mereka. Ya, Pikmi, sang pendatang baru, tampaknya tidak segan untuk menantang Legend dari PMPL Indonesia. Betul. Bahkan satu pemain dari Persija EVOS sudah mulai sekarat itu. Ada Lynx yang sudah cukup low HP, ada lemparan granat yang diberikan juga ke depan sana, tapi dari Persija EVOS mereka melakukan setup dengan sangat baik dan ini terbagi loh, Flo. Pikmi dia ngontrol lantai satunya, sementara lantai 2 dikontrol full sama Persija EVOS. Yap, dari keduanya mereka mengontrol setengah-setengah dari bangunan U, bangunan Y, pokoknya tengah dari bootcamp ini. Yap. Dan tampaknya juga ada lagi fight di sisi yang lain, tampaknya di Painan. Sudah ada fight juga di antara dua tim kali ini, tapi masih ada di layar kecil kita. Betul, masih belum terlalu dempet mereka karena yang berdempetan duluan adalah Persija EVOS dan juga tim Pikmi. Kali ini granat lagi-lagi dilemparkan namun masih belum memberikan damage ataupun memberikan sebuah knockdown di antara kedua tim ini, dan temponya agak sedikit nurun karena nggak ada yang mau greedy, nggak ada yang mau blunder untuk di early game dan first match mereka. Wajar, ini game pertama Pasa. Wajar, tidak ada tim yang mau kalah dan Lynx lihat dia sekarat dan dia langsung tarik mundur, lebih menjaga posisi di belakang. Karena kalau udah masalah trading, sulit untuk dia memenangkan fight jika one-on-one, dan tampaknya kita bakal lihat newcomer lawan Legend juga nih. Betul NFT sekali. atau 2-1 NFT sekarang menghadapi Enkins. Yes, ini salah satu tim yang buyout slot juga untuk di PMPL Spring kali ini. Sebuah tembakan sudah diberikan tapi dari Boychill masih bisa menghindari tembakan tersebut, dan backfire dari pemain 21 NFT juga tadi dengan sangat bagus dan rapi mereka melakukan backupnya. Ini posisinya hampir sama kayak yang lo lihat di bootcamp tadi. Cuma perbedaannya kalau di bootcamp itu ada lantai 1 lantai 2. Kalau ini hanya perbedaan persengketaannya aja, dan Jar Jar cukup berani untuk menjadi sebuah atau ya seorang palang pintu untuk mengganggu pergerakan dari 21 NFT. Iya, tapi lihat sekarang dari Jajar dia menjadi poros bagi timnya juga di mana Han keempat player dari tim 21 NFT kali ini. Pas kalau kita singkat 21 NFT, singkatnya 21 atau NFT? Nggak bisa sih, ini kayaknya harus dibilang karena angka dan 3 huruf, jadi susah buat disingkat. Iya, betul. Kalau Persija EVOS kan PJV. Betul, gampang. sudah ada singkatannya. Ini gimana? 21 NFT. Dan fun fact-nya Persija EVOS akhirnya mereka sedikit merevisi logo mereka. Oh iya, gue lihat Dibuat matanya agak naik gitu. Jadi agak lebih garang, udah gak bersedih lagi. Tapi kayaknya bakal bersedih untuk seorang Boychill. Untungnya dia merespon dengan sangat baik. Lemparan granat dilakukan oleh seorang Mobi ya. Tapi berpindah tempat tadi. Tidak terlalu banyak damage yang diberikan. Dan kembali lagi menuju ke arah posnya kali ini. Jar Jar juga masih berada di bagian lantai 2. Tidak memberikan step yang terlalu banyak. Tapi pergerakan stepnya sudah mulai terdengar. 3 pemain dari Enkins sudah mulai mendekat menuju ke arah pertahanan dari 21 NFT. Iya, tampak kita bakal lihat shotgun pun sudah menjadi semakin populer juga di season kali ini. Tampaknya SOBSK sudah dipegang. 3 orang mulai menggerebek juga kali ini. Tapi kita bakal dari Enkins lagi maju. Tapi lawan mereka lompat ke arah bawah, tapi Boychill tampaknya tidak bertahan lebih lama lagi karena sudah ada trading yang terjadi di antara player-player dari Enkins. Ya betul, -1 dan sepertinya Boychill dipulangkan ke arah lobby. Agak sedikit melebar dari sebelah kiri, tapi dijaga dengan sangat baik oleh seorang Linux. Kehilangan satu pemain namun Jar Jar juga ikutan tumbang. Sekarang kondisi berimbang 3 lawan 3. Oke, lihat di bootcamp. Tampaknya fight pun terjadi dan what happened, apakah dari Pikmi belum selesai? Belum selesai, masih tuker-tukeran pemain mereka. Betul. Tampaknya. Dan ini bakal bingung observernya mau ngambil yang mana karena 2 fight di 2 tempat yang berbeda terjadi secara bersamaan. Ramar juga berhasil diamankan. Tumbang kembali satu pemain dari pemain 21 NFT. Sementara dari Enkins tadi juga sudah kehilangan satu anggota mereka. Dan sepertinya dari arah bootcamp Pikmi masih terjadi, dan Pikmi masih mengontrol juga bagian tangganya. Tapi Enkins juga sudah mulai melakukan fight-nya kali ini. 3 pemain dari 21 NFT mendekat secara bersamaan dan Enkins tumbang kembali satu anggota mereka. Harusnya hanya menyisakan satu pemain terakhir yang ada di bagian sebuah ruangan, bakal didobrak langsung sama seorang Privi. 2 tembakan shotgun masih belum connect dan ada backup yang diberikan oleh pemain dari 21 NFT. 1 orang lagi datang dari bagian belakang dan rata sudah. 2-1
NFT berhasil menguasai daerah Painan Pure walaupun mereka harus menumbalkan satu anggota mereka. Worth it banget sih menurut gua, sangat-sangat worth it. Tapi berkaca ke arah bootcamp, tampaknya dari PJV kehilangan 3 anggota mereka, sedangkan dari tim Pikmi kehilangan 2 anggota mereka sementara waktu ini. Tapi satu anggotanya bukan hilang oleh PJV, melainkan Morph yang langsung datang untuk meramaikan acara di bootcamp kali ini. Ini yang kita bahas ketika hari ini belum berjalan Flo. Kita udah ngebahas bahwa kalau mereka melakukan fight terlalu lama, bakal ada banyak gangguan yang datang menuju ke arah bootcamp. Iya, tapi emang bootcamp dari dulu gitu pas rumusnya. Kalau lu kelamaan stuck di bootcamp, pasti akan ada tim datang atau paling nggak di lock. Dan kali ini Morph melihat mungkin bukan bukan fight yang timpang, melainkan tuker-tukeran anggota. Mereka datang untuk join the party dan ya berharap bisa ngebersihin sisa 3 player ini. Betul, karena menurut gue jadi third party atau jadi pelakor emang yang paling enak gitu loh. Kalau kita ngomongin PUBG Mobile ya, jangan dibawa ke kehidupan nyata. Karena kalau jadi pelakor bisa-bisa tiba-tiba muncul di sosmed viral, what the, itu dia nggak lihat, what happened man, Lynx berhasil mendapatkan satu namun shotgun berikutnya gagal mendapatkan korban kedua dan Morph memulangkan bersih-bersih mereka sukses dan Persija EVOS menjadi tim kedua menyusul Enkins yang dikalahkan oleh 2-1 NFT di Painan tadi. Iya, tampaknya dari Morph tadi hampir kehilangan seorang Rocky. Untungnya trading langsung dilakukan dengan cekat juga oleh tim Morph dan bisa memulangkan anggota terakhir PJV. PJV memulai perjalanan mereka kali ini dengan pukulan cukup keras, hanya mengantongi 1 poin dalam game pertama ini. Dia cuma bisa nyulik 1 anggota dari Pikmi tadi. Sayang banget Persija EVOS harus dipulangkan ke arah lobby, padahal fans mereka lagi banyak banget untuk memberikan pembuktian. Hasil big transfer yang dilakukan oleh Persija EVOS ini berdampak cukup bagus, tapi ternyata untuk game pertama mereka masih belum bisa memberikan yang terbaik. Oke, kita bakal lihat juga tampaknya dari GPBR, mereka pun sudah mulai terpantau dengan masuknya beberapa player-player baru. Pinky masuk, Jere masuk, dan juga ada Macau. Menyisakan hanya Gremory dari roster lama mereka. Yes, itu dia. Sebuah dilema bursa transfer ya. Kadang ditinggalkan sendiri, kadang juga berjuang pindah sendiri gitu. Lebih enak ditinggalin sendiri atau meninggalkan yang lain, Bro? Kalau gue sih enakan meninggalkan lah. Meninggalkan kan yang tinggal sendiri yang sedih. Iya betul. Berarti sekarang yang paling sedih yang tinggalkan. Yang ditinggalkan. Oke. Karena gini Pas, ketika lu meninggalkan orang itu kan pilihan lu. Betul. Tapi kalau lu ditinggalkan, itu bisa dibilang kali aja lu dikucilkan. Iya. itu bukan pilihan lu, tapi nasib lu. Itu sama aja kayak pertanyaan selingkuh atau diselingkuhin. Pilihan atau nasib? Iya, yang diselingkuhin nasib. Iya, kalau lo selingkuh pilihan. Pilihan. Betul. Iya, yang lebih sedih siapa? Yang diselingkuhin lah. Nasib soalnya, bukan pilihan. Nasib, betul. Tapi belum tentu menyelingkuhi juga menjadi sebuah pilihan yang bagus gitu. Enggak pernah bagus Pasta. Enggak pernah bagus. Yang terbaik adalah menyelesaikan semua masalah yang ada. Betul. Kalau ada masalah itu dibicarakan, kalau emang nggak bisa ketemu solusi, sama-sama setuju untuk berpisah. Itu. Bersyukur intinya ya. Bersyukur. Bersyukur intinya dengan apa yang dipunya guys. Oke, kita kembali lagi menuju ke arah gamenya. So back to the beat. Back to the game. Ya, udah terlihat ya beberapa hasil transfer yang bisa dibilang masih cukup lika-liku banget Flo. Masih belum bisa menjadi pembuktian apakah ini menjadi transfer yang sangat-sangat efektif untuk tim-tim yang bertanding atau tidak. Karena tadi hampir ya. Di bootcamp itu hampir aja tadi Kak Gendra juga join ke arah bootcampnya. Hampir, dia udah ada di tepi-tepi perbukitan. Ya betul, dia udah di tepi-tepi situ karena memang kalau dari Kak Gendra itu kalau yang gue lihat sepanjang scrim, mereka itu melakukan looting di pinggir-pinggir ban. Yang kayak zaman dulu tuh, lurusan mereka. Jadi nggak kaget kalau mereka tadi sempat paling nggak mengintip ke arah bootcamp. Dan memang Pikmi dan juga PJV, itu adalah 2 tim yang fight-nya itu memang nggak kelar dari kemarin. Sehingga wajar kalau mereka paling nggak kayak, 2 tim ini fight, coba deh ngambil keuntungan. Mungkin ada yang kenok-kenok di luar, curi-curi elim, cabut. Ya dan pengamatan lo detail juga ya. Tadi gua ngelihat itu mereka baru sampai di pertigaan bawah. Tapi sekarang udah ngontrol di bagian bukit utara dari gudang 3-nya. Karena nggak mungkin mereka stuck di bawah Pas. Betul. Pasti mau mengambil high ground. Yes. Dan memang dari zaman dulu, dari zaman mereka menggunakan nama DG, pasti high ground itu mereka coba kontrol. Ketika zona itu menuju ke arah jembatan atas. Dan kebetulan juga tadi Circle menuju ke bagian utara kan ya? Ya, jadi memang wajar mereka coba mendekatkan diri ke center. Ya, malah tadi menurut gue yang agak berbahaya sebenarnya Morph tim. Morph pindah ke atas, belakangnya masih ada 2 pemain dari Pikmi. Iya. Itu bisa ke sandwich kalau misalkan Morphnya lengah. Dan timing dari Pikmi untuk join itu di waktu yang tepat. Itu baru gue mau ngomong. Jadi ketika dari tadi tim Morph tuh nggak menemukan Pikmi, mereka maju ke arah bukit melewati 3 gudang itu, kejepit 2 sisi. Betul, Kak Gendra bisa gangguin dari depan, dipotong lagi dari belakang sama Pikmi. Itu bisa jadi kayak berbagi point elimination gitu antara Kak Gendra dan juga Pikmi. Cuma gue suka banget sih dengan pengurangan jumlah placement Pas. Sekarang banyak tim yang mungkin ketika nggak dapet zona ataupun mungkin zonanya sulit dimainkan, mereka tuh nggak pusing. Ya udah tarik kaki orang aja. Daripada gue maksa masuk ke zona gue bakal tumbang,
gue coba tarikin mungkin 2-3 orang dari tim lawan, Yap. dan gue tumbang gak apa-apa, yang penting gue bawa pulang 3 poin. Seenggaknya lo bawa placement point kan? Itu dia. Sorry bukan placement point, elimination Elim point. point. Betul. Itu yang harus diperhatikan juga karena sekarang WWC ini cuma dapetin 10. Pertanyaan gue Pasa, Apa tuh? dengan pengurangan placement, berarti kan dianggap placement itu terlalu tinggi dulu, terlalu berharga. Sekarang urutan prioritas seperti apa? Prioritas ketika seri. Tiebreakernya ya? Chicken masih pasti. Betul. Nah keduanya apa? Dari yang gua dengar desas-desusnya ya, itu perubahan cuma di poin doang sih bro. Tapi dari prioritasnya tetap WWCD, placement point dan juga poin elimination. Tapi sebentar, Genesis Dogma benar-benar menahan langkah mereka. Tapi granat sudah mulai dimasak. Kali ini bakal dilemparkan menuju ke arah Broken Wall. Di mana Flippy sudah mulai maju ke atas. Jump shot diberikan namun masih belum berhasil. Dan granat juga masih belum berhasil mendapatkan poin. Dan ada tembakan yang begitu menyakitkan dengan DBS-nya. Satu diamankan namun Red Knock terjadi dengan sangat cepat. Masih ada backup dari Herlings dari bagian atas. Dan Ramores juga memberikan backup dari bagian luar compound ini. Iya, kita bakal lihat ini pertukaran peluru terus berlangsung juga dari GD. Mereka pun harus berhati-hati. Zona pun berjarak 300 meter. Bukan jarak yang mudah untuk dilalui. Flippy, tadi player yang bisa dibilang cukup berbahaya dalam fight pertama mereka di Painan. Sekarang harus di revive secepat-cepatnya. Sedangkan Chang bakal bleeding out. Menyisakan kali ini pemain GD hanya 3 player yang bertahan. Ya, DPS-nya double ya. Soalnya dari bleeding out-nya dia ada juga dari DPS Blue Zone-nya juga. Ini ngebuat dari GD kehilangan satu anggota mereka. Dan Lyzak mencoba untuk mendapatkan backline dari 21 NFT. Yap, flank pelan-pelan bangun juga. Oh, free shot! Oh, spray down. Tapi Lyzak untungnya masih dapat 1, harusnya bisa dapat 2. Tapi percobaan kedua pun dimulai kali ini. Flanks ditumbangkan kali ini. Bakal mendapatkan pemain ketiga dan ternyata dari GD flanknya begitu baik. Memulangkan NFT menuju ke arah lobby di menit. Nggak tahu. Nggak ada berita lagi. Nggak ada berita lagi. Nggak ada berita lagi. Karena itu adalah sebuah apa ya? Sebuah patahan dari caster. Dari kita berdua lebih tepatnya ketika kita ngelihat sebuah tim diratakan. Ini bisa dibilang kayak karmanya 21 NFT setelah tadi mereka memulangkan endgames. Bring back timer. Ya, itu butuh banget Please, sih. bring back timer. Timer in-game tuh menurut gua menjadi salah satu yang sangat-sangat dibutuhkan. Untuk caster dan untuk penonton. Ya, biar tahu ini udah menit berapa ya? Gue tuh lebih mending gue ngitung circle-nya berdasarkan timer yang ada. Dibanding gue ngelihat circle-nya, tapi gue nggak tahu ini menit keberapa. Ya, gue setuju. Gue butuh banget sih. Jujur gue butuh banget timer muncul. Ya, tolong PUBG Mobile dipertimbangkan lagi karena timer di bawah minimap itu penting banget buat caster. Alright, kalau gitu kita ngelihat dari pergeseran tim-tim lain lagi. Sekarang dari Bigetron Villains ya yang sudah mengamankan beberapa area compound di bagian pojok kanan atas. Ini pojok kiri atas. Berarti masuk di bagian Hatin yang sudah ada tim Alter Ego dari terpantau dan sudah ada pertemuan kembali antara tim ARF di bagian Paradise kali ini. Iya, kita pakai dari tim Dewa United. Mereka pun sudah mendekat menuju ke arah Paradise dengan 2 tim yang sudah terpantau di layar kita. Tentu mereka nggak tahu sepenuhnya info tersebut karena Glue dari tadi melakukan Prawn Gaming siap untuk langsung memberikan kue ulang tahun HBD ke arah DU. Yes, ini angle yang menurut gua perfect banget kalau DU-nya lengah, satu orang bakal lewat terlambat untuk dilakukan sprint. Satu orang dilewatkan begitu aja, 2 orang lagi bakal lewat dan akan dibiarkan begitu saja karena tidak terlalu on track kalau misalkan ingin langsung dipulangkan ke arah lobby. Yang ketiga apakah bakal tarik? Yang keempat dilewatin juga. Ya, tampaknya dari seorang Xbox melepaskan orang ketiga tapi lebih milih untuk langsung menyelinap ke arah belakang mereka. Tapi kembali ke posisi awal. Yap. Dan ini dia ngambil backline ya. Mungkin kalau gue jadi Glue ya, di posisi ini gue bakal ngasih distraction di bagian depan, mancing DU-nya ke angle yang free supaya backline-nya bisa masuk dari tim Glue. Oke, kita bakal lihat dari tim Dewa, bakal bertemu GPBR. Gremory menangkan 1v1 battle dengan Aura No Mercy saat ini. Dan itu dia poin perdana bagi tim GPBR di season kali ini. Betul sekali, GPBR setelah mereka rebranding logo mereka kali ini. Dengan lebih elegan gue ngelihatnya karena logonya lebih proper dan lebih simple, lebih keren pokoknya untuk GPBR. Apakah bisa menghasilkan overall point yang keren juga untuk mengakhiri perjalanan mereka di season kali ini? Iya Pak, kita bakal lihat apakah rebranding ini membawa kehokian baru juga Pak Sa. Karena banyak yang percaya rebranding itu juga kadang bisa menyemangati timnya. Oh, tanda kutip buang sial. Ya. Kak Gendra. Rebranding nama dan logo. GPBR rebranding logo doang. Pick Me logo. Betul. Oh, sama singkatan. Golden Paroknya kan berubah. Oh, iya. Terus habis itu Pick Me, babinya lebih ngegas. Babinya bisa nyeruduk yang ini, yang sebelumnya nggak bisa nyeruduk kayaknya. Oh, tapi ternyata di sisi lain pas terjadi fight kembali, tarik-tarikan kaki. Kembali terjadi Pasa. Betul, ini di bagian pinggiran dari arah Blue Zone-nya dan Aura belum mendapatkan point elimination sama sekali, tapi Glue lagi-lagi berhasil memberikan sebuah kejutan dengan mendapatkan satu pemain dari DU. Cannonnya
Piknya tumbang kali ini, ada tembakan lagi yang diberikan oleh seorang Stickly. Masih belum bisa mendapatkan yang kedua, tapi cukup low HP. Satu pemain dari DU tersebut. Ya, tapi tampaknya Rezi, pemain yang di-highlight oleh Pasta, sudah menangkap seorang Swavel kali ini dan bahkan dipulangkan karena lobby oleh seorang Ponbit. DU yang sempat ditarik kakinya kali ini bakal harus berperan dengan menghadapi tim Glue. Pendatang baru juga yang kali ini banyak menjadi favorit para netizen. Betul sekali. Karena aksi-aksi mereka yang kocak. Nggak cuma aksi mereka yang kocak, tapi owner mereka yang nyentrik juga. Itu yang akhirnya menjadi daya tarik dari para komunitas PUBG Mobile. Tapi tiba-tiba Kage juga join dari bagian belakang dan Boxnya tumbang. Ada gangguan datang dari bagian belakang, ternyata Kage mengganggu konsentrasi Glue dan juga Dewa United. Iya, tampaknya bakal melihat inilah zona keempat di Sunhawk baru di mana semua tim akan dipaksa untuk melakukan fight kali ini. GPBR pun Gremory dipulangkan ke arah lobby dan menyisakan saat ini 42 player yang masih remaining hingga zona kita yang keempat. Gua nggak bisa ngomong menit lagi soalnya. Ya, ini kayaknya fight-nya udah chaos banget di berbagai sisi. Kita nggak ngeliat Pikmi fight-nya seperti apa. RF juga kayaknya bakal dirontokin satu persatu. Dan Glue kali ini mereka dalam dilema. Mereka tersandwich setelah tadi mereka mengganggu pergerakan dari DU. Malah DU nggak ada yang ter-take down flow. Dia kenok kembali lagi bangkit. Yap, utuh mereka saat ini dan kita bakal lihat juga tampaknya dari tim Pikmi sudah kenok kehilangan lagi. seorang iFix. Dan DU itu Yul kali ini kenok oleh Bogel. Dan fight-nya terus berlangsung tarik-tarikan kaki oleh Glue dan juga DU. Tapi zona sudah begitu sakit, sudah begitu perih dan sudah mulai memakan cukup banyak korban. Betul, ini dilema banget buat Glue-nya. Mau keluar, kanan mereka ada, kiri mereka ada. Kage juga akhirnya mendapatkan satu gangguan dari board team. Ini udah kayak nggak cuma 2 tempat doang sih, 3 tempat dan showdown terjadi di mana-mana. Bahkan dari RRQ juga berhasil memotong pergerakan dari DU. Tidak hanya RRQ, mereka berkolaborasi dengan tim lain untuk mengganggu Dewa United. Iya, tampaknya Jogres kali ini ya. Betul. Untuk menumbangkan lawan-lawannya dan tampaknya dari RRQ cukup banyak mendapatkan poin-poin juga dengan melakukan gatekeeping di pinggir area zona. KG tertumbangkan, Glue tertumbangkan, DU tertumbangkan. Dan tiba-tiba pas dari 42 player, sisa 32 player. Betul, dalam ini sekejap. Ini penggigisannya cepat banget sih. Walaupun kita ngelihat kayak timnya masih banyak, tapi kalau kita lihat dari jumlah player yang tersisa, udah cukup banyak banget. Guys, kalian lihat di bagian kanannya live statusnya udah pada pincang-pincang semuanya. Bahkan dari Glue juga berhasil merangkak satu waktu dan Peko juga join berbicara tim KG. Satu tumbang lagi, Leon DZ bakal menjadi santapan dari sang raja yang berhasil comeback dari PMNC. Iya, tampaknya dari Peko ingin membuktikan kali ini di season kali ini dia bisa melakukan yang lebih baik lagi. 3 poin elimination sudah dikantongi juga oleh tim RRQ yang kali ini masih menggunakan roster lama mereka. Belum terlihat pemain baru mereka bertanding di game pertama kita paling tidak. Kalau nggak salah mereka ngambil dari player komunitas kan ya? Dia BNW sebelumnya malah. Yang gue lihat di BNW terakhir. Entah dari line up utamanya kah atau memang dari player community-nya BNW, tapi yang jelas ada satu masuk untuk menuju ke arah tim RRQ yang masih belum dimainkan untuk di game yang pertama kali ini. Sementara ARF masih bisa bertahan dengan last man standing mereka, Casper. Ya mungkin karena namanya Casper jadi nggak terlalu kelihatan ya. Masih bisa mindik-mindik di bagian perairan Sunhawk tentunya. Dan Pikmi, tanpa disadari mereka sudah mendapatkan 6 poin elimination. Jumlah elim terbanyak sampai detik ini. Ya, ini Pikmi bisa mulai menunjukkan warna mereka sih. Warna kegalakan mereka, babi bisa nyeruduk. Kalau kata orang-orang sahabatnya back in time. Sahabatnya back in time. Kita lihat hasilnya akan seperti back in time atau tidak. Cuma jangan hasil akhirnya ya, karena back in time hasil akhirnya juga nggak terlalu bagus gitu loh. Dan Boom juga sudah mulai menunjukkan potensi mereka. Mereka tidak hanya mengganggu pergerakan dari Bigetron, sekarang mereka juga mengganggu pergerakan dari tim-tim lain. Alter Ego satu pemain mereka tumbang kali ini. Bigetron cukup dekat dengan Boom Esport yang masih belum ada commit fight di antara kedua tim ini yang datang dari bagian Hatin. Iya, kita bakal lihat juga tampaknya Alter Ego, tim yang banyak diprediksi bakal menjadi tim monster. Yes, saat termasuk ini, gua. Iya, betul. Sama gue juga. Saat ini belum mengantongi elimination, malah knock player mereka. Tapi dari KG, Moskow langsung dipulangkan ke lobby dan tiba-tiba 24 player saja yang tersisa kali ini Pasta. Dan dari 13 tiba-tiba tinggal 11 tim yang tersisa. Wolfie karena tadi ada satu patahan lagi yang terjadi. Sementara RRQ sudah mendapatkan 5 poin elimination. Sementara Boom Esport juga sudah mulai bergerak melihat ke arah depan sana. Bigetron hanya menyisakan 1 pemain terakhir mereka yang turun ke arah bawah. Swavel, tumbang, Yuhai, tumbang, last man standing. Hanya bisa berenang-renang di arah laut kali ini. Wah, tapi kita bakal lihat dari Boom tampaknya Ponbit yang comeback ke tim lamanya lagi. Hanya hijrah sebentar, sudah mulai menggalak lagi nih. Mulai menjadi pemain yang patut diwaspadai kembali oleh tim-tim lain termasuk Alter Ego. Betul, ini CLBK-nya sukses. Dikejar loh, dikejar loh sama Kimain kali ini. Dicari sampai ke air. Bawah. Dapat angle buat nge-shoot nggak, tapi Kimain tahu di bagian bawah ada 2 pemain yang sedang melakukan proses revive, tapi dia nggak ngedapetin satu pijakan untuk memberikan tembakan menuju ke Bigetron Villains kali ini. Malah Kimainnya kabur untuk menyelamatkan diri. Setidaknya dia sudah memberikan marking 2 pemain yang ada di bagian bawah. Ya, paling tidak kali ini dari seorang Kimain dia sudah memberikan info juga kepada teman-temannya bahwa lawannya di bawah. Granat kalau dikokang bisa dapat 2 ini. Harusnya. Ya, memang tujuannya itu kayaknya sepertinya. Dan Alter Ego sepertinya dipulangkan dia ke arah lobby, nggak bisa bertahan lebih lama lagi untuk Alter Ego di game yang pertama kali ini. Dan Mort pelangkan dia
ke arah lobby, nggak bisa bertahan lebih lama lagi untuk Alter Ego di game yang pertama kali ini. Dan Morton power mereka di game pertama ini. Ya, tampaknya degradasi kembali lagi membuat mereka semakin semangat, tapi saat ini hanya misalkan seorang Mort yang bertahan sampai zona ke-6. Apakah untuk membuat sebuah tim kembali lagi bangkit dari tidurnya harus terdegradasi dulu? Seperti EVOS pada zamannya. Evos pada zamannya. Mungkin. RRQ sekarang kita lihat dengan ngegasnya mereka di game yang pertama. Apakah ini ngegas karena bensin mereka masih full dan nanti bakal habis? Tapi- atau akan konsisten terus? Sejauh ini Pasta, kayak tebakan kita ada kemungkinan besar benar. Oke. WWJD-nya, boom. Masih utuh berempat. Betul. Dan posisi mereka cukup enak, high ground. Dan sebenarnya ini nggak heran gitu kalau kita ngeliat gameplaynya Boom yang seperti ini. Karena Iya. kita tahu dari Boom mereka juga lebih mementingkan untuk ke arah zonanya. Target mereka, objektif mereka. Mereka ngincer elimination untuk di momen-momen akhir aja. Iya, kita bakal lihat lah seperti apa nanti permainan dari Boom sepanjang season kali ini. Tapi memang kali ini RRQ, mereka dalam posisi bersusah karena Mort pun termakan oleh sakitnya Blue Zone. Oh, dapat lagi. Yuhei dapat lagi dong. Boom tadi Kiman tadi berhasil mendapatkan satu pemain dan Ponbit termakan oleh Aura. Terlalu lama bermain di bagian air malah membuat Boom agak sedikit blunder dan Mort juga dipulangkan ke arah lobby. RRQ pulang di peringkat ke-9 dengan 7 elimination. Oke, kita bakal juga pakai dari tim nomor 9 ARF dipulangkan ke arah lobby. 8 tim, 7 tim tersisa saat ini Cepet karena banget. Pinky pun dipulangkan ke arah lobby. Dan satu persatu tim Ini Aura yang nyayur. sudah mulai pulang. Ini Aura nyayur, Morph juga harusnya nyayur. Harusnya iya, tapi Aura yang paling nyayur karena mereka udah setup duluan di bagian pulau dan ini circle-nya benar-benar ke arah pulau dan harusnya yang bisa selamat itu tim warna merah. Warna merah berarti Morph. Morph bisa, tapi ada juga mungkin nyelip Pasa. Nyelip-nyelip ke dalam zona. Iya sih, tapi Morph enak banget ada di bagian belakang yang gak kesentuh visionnya sama tim Aura. Aura tinggal gimana caranya mereka bisa bertahan dan tampaknya baru ngomongin bertahan. Joe Branky pun tertangkap, tapi sayang sekali dia pun langsung kena trading oleh tim Morph juga. Betul. Pick Me terpaksa dipulangkan di posisi ke-7 saat ini dan so far so good bagi mayoritas tim-tim yang baru join kali ini. Tapi Glue masih bertahan hingga #5, berarti sudah mengantongi 3 poin placement. Paling nggak oleh Glue. Betul, udah mendapatkan poin placement yang lumayan banget sementara Glue dipaksa. sudah selesai, tinggal 4 tim yang tersisa. Aura kali ini bakal menembak berarti karena Boom Esport yang ada di bagian air. 1 lawan 1, tapi sepertinya dari Genfos bermain objektif. 1 player yang di-loan oleh Bigetron menuju ke Aura. Memberikan impact yang cukup meyakinkan untuk tim Aura saat ini. Tapi Boom nggak bisa bertahan lama. Keymind, last man stand dipulangkan ke arah lobby dan kali ini tinggal 3 tim yang tersisa. Enak banget. Santapan dari Genfos. Woo! Gimana? Melon saya menyesal atau tidak? Low toss dilakukan tapi kali ini Aura masih bisa bertahan. Gak bisa dan winner chicken dinner untuk Morph. Mereka nyelip di waktu yang tepat, Wolfie. Iya, itu dia tadi posisi yang begitu menguntungkan bagi Morph dan timing yang begitu baik dilaksanakan oleh Morph dan dieksekusi dengan sempurna oleh Morph. Winner chicken dinner untuk Morph di game pertama kita. Wow, berapa